السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah. Semoga Allah mencatat segala amal saleh yang kita lakukan ini sebagai amal pemberat mizan kita di akhir. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kalaulah Allah tidak mengirim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak tahu bagaimana cara memuji Allah. Ini adalah nikmat terbesar yang kita dapati hari ini. Pada saat Allah memilih kita lahir dalam keadaan Islam tanpa kita meminta, dan Allah mengirim baginda Rasulullah SAW sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Semoga jemaah yang berhadir pada malam ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan ayat dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini kita akan membacakan secara ringkas karena saya mendapatkan sebuah buku pada saat mengunjungi Matahaf di Tower Zamzam, Hayatun Nabi, dan saya meringkasnya. Dan kalau kita membaca satu persatu halaman mungkin ini sangat menarik, dan alhamdulillah saya sudah meringkasnya bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ diceritakan bagaimana silsilah beliau, silsilah Nabi Muhammad dari Abdullah bin Abdul Muttalib, setelah itu orang tuanya Hashim, Abdul Manaf, Kilab, Qusay, Murrah, Ka'ab, Lay, Gharib, Fahr, Malik, Kinanah, Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudar, Nidhar, Ma'a, Adnan, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ini adalah garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh silsilah yang disebutkan tersebut itu tidak ada satu orang pun yang menyembah berhala. Ini yang perlu diingat baik-baik. Tidak ada satu antara mereka itu yang menyembah berhala. Semuanya itu adalah pilihan. Boleh dilihat nanti dalam Sahih Muslim, nanti disebutkan bahwasanya dari Ibrahim itu dipilih nanti namanya Kinanah. Dari Kinanah nanti ada yang dipilih adalah Qusay, Kilab. Setelah itu ada Hashim. Dari Hashim baru dipilih nanti Muhammad. Jelas bahwasanya silsilah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu adalah silsilah pilihan. Jadi tidak mungkin kalau seandainya ayah Rasul itu adalah tidak beriman kepada Allah, karena ini adalah makhluk pilihan dan paling disayangi oleh
Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya beliau lahir di tahun gajah. Hadis dalam Sahih Muslim 12 Rabiul Awal, dan hari lahir sama hari meninggal beliau sama, hari Senin. Ini hari lahir beliau adalah hari Senin 12 Rabiul Awal, dan kita sudah memasuki Rabiul Tsani. Ini adalah hari kelahiran beliau. Pada saat tersebut cahaya di Romawi, keluar cahaya di Romawi. Itu hadis dalam riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad, pada saat lahir baginda Rasulullah SAW keluar cahaya di Romawi. Itu menandakan bahwasanya ada sesuatu kejadian besar dan penting terjadi. Dan apa yang terjadi di Persia pada saat mereka menyembah api di Persia, orang-orang Iran hari ini, ada sebuah api yang menjadi sesembahan mereka. Maka itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Baihaqi bahwasanya mati api sembahan orang-orang Persia. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Baihaqi. Siapa yang menjadi ibu susu? Ibu susu Rasulullah SAW adalah Thuwaibah dan Halimatus Sa'adiyah. Di mana posisi Thuwaibah? Posisi Thuwaibah itu di Mekah. Begitu beliau mendengarkan Aminah melahirkan, lalu beliau sangat gembira menyampaikan berita tersebut kepada seluruh penduduk kerabatnya di Bani Hashim. Dalam Sahih Bukhari itu disebutkan bahwasanya Abu Lahab pada saat mendengarkan berita gembira, berita kelahiran keponakannya, anak adiknya Abdullah, bahagia, maka dia membebaskan Thuwaibah. Dan di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasanya Abu Lahab paling ringan siksaannya pada hari Senin karena bahagia lahir baginda Rasulullah SAW. Hari ini pilihan kepada kita. Mau bahagia satu hari saja mengingat Rasul, maka seperti Abu Lahab. Ada orang satu hari cuma dia bahagia mengingat Rasul cuma satu hari. Jangan sampai pilihan kita sebagaimana pilihan Abu Lahab. Surau sagai bahagia. Satu hari cuma bahagia memperingati kelahiran Rasul. Tapi kita bahagia, saya bisa duduk di sini berbicara seperti ini. Kalau tidak ada Rasul nggak tahu mau ngomong apa. Percayalah, bagaimana indahnya terkhusus bagi bapak-bapak yang sudah pensiun, ya. Di saat sudah tua bisa ke masjid, bisa sujud lama-lama. Kalau nggak ada Rasul, mungkin sibuk entah kemana, mungkin entah di mana posisinya. Inilah kebahagiaan yang harus kita ungkapkan selamanya. Karena adanya beliau, maka kita bisa seperti ini hari ini. Maka jangan sampai seperti Abu Lahab yang hanya bahagia cuma satu hari. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan terjadi dialog antara Abbas bertanya kepada Abu Lahab. Misalnya dibilang, "Bro, hari apa kamu yang paling ringan disiksa?" Dibilang sama Abu Lahab, "Hari Senin. Karena pada saat itu aku membebaskan Thuwaibah karena bahagia aku lahir Muhammad." Nah, ini menunjukkan setiap kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkannya baginda Rasulullah menjadi hidayah bagi kita untuk bisa taat dan patuh dalam menyembah Allah. Ungkapkan rasa tersebut dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Kenapa kita mau duduk di sini? Bukan karena Ustaz Manhur, tapi karena adanya berita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang duduk dalam majelis ilmu, maka dia seperti berada di dalam taman surga. Karena kecintaan kita kepada Rasul kita ungkapkan dengan berhadir di dalam majelis ini. Masuk kita ke masjid. Saya berulang kali mengatakan, masuk kita ke masjid, masuk dengan kaki kanan. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan seperti ini. Masuk dengan kaki kanan. Minum kita tidak pakai kiri. Masih banyak yang minum pakai kiri, tapi kita rubah minum dengan kanan. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan seperti itu. Itulah namanya bentuk
kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Halimatus Sa'diyah itu beradanya posisinya sekitar 100 km dari Mekah. Kita menuju ke Taif, dan Taif ke Bani Sa'ad itu naik lagi, itu sekitar 30 kilo. Jadi jarak antara Mekah dengan Bani Sa'ad itu sekitar 100 km. Di sana Rasul itu diasuh oleh Ibunda Halimatu Sa'diyah. Di umur 4 tahun di Bani Sa'ad, Rasulullah SAW dibelah dadanya. Dibelah dadanya. Ini riwayat Anas bin Malik. Dari mana kita mengetahui bukti fisik Rasulullah? Bagaimana bukti fisik Rasul? Rasul dadanya tegap, ya, dadanya tegap, dadanya berbidang, perutnya six pack. Nah, tidak one pack. Nah, kalau one pack itu namanya offset. Jadi perut Rasul itu berbidang. Kenapa? Siapa yang menceritakan? Yang menceritakan itu Anas bin Malik. Anas itu selalu mendampingi Rasulullah SAW. Bulu dadanya diceritakan oleh Anas itu di sini berbulu, garis kecil ke bawah. Ini bulu dada Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu tidak semua badannya berbulu. Ada sebagian orang banyak bulunya. Kuduk-kuduknya juga berbulu, badannya, punggungnya semua berbulu. Rasul tidak, hanya berbulu di dada, lalu turun ke bawah. Anas mengatakan ada belahan di dada Rasul. Itulah bekas operasi pertama yang dilakukan oleh malaikat Jibril pada umur 4 tahun. Di umur 4 tahun Rasul dibelah dada pertama. Umur sampai 4 sampai 6 tahun beliau itu bersama Ibunda Aminah, dan dia dibawa ziarah ke Abwaq. Kenapa? Karena garis keturunan Rasulullah SAW itu berasal dari ibunya, itu berasal dari Madinah. Di mana kita mengetahui dalam sebuah hadis Rasul mengatakan laulal hijrah lakuntu minal ansar. Kalau seandainya bukan dikarenakan hijrah, maka itu aku adalah orang-orang Ansar. Jadi Rasul dibawa oleh ibundanya ke Madinah. Pada saat itu dalam perjalanan pulang itu ibunda sakit langsung meninggal dan dikuburkan di tempat meninggal. Tidak seperti orang Aceh. Ya, mohon maaf ya, kata kawan saya, orang Sigli-nya harus puau Sigli, Ustaz. Apa betul seperti itu? Saya nggak tahu juga. Ya. Harus bawa pulang ke kampung. Ini sangat sengsara terhadap mayat. Apalagi orang yang soleh, dia sangat memerlukan kepada fasilitas surga. Kebumikan dia di mana dia meninggal, karena dia sangat membutuhkan kepada fasilitas tersebut. Nah, dikebumikan di Abwaq. Pada saat itu umur 6 tahun Rasulullah SAW. Jadi bayangkan siapa di antara kita hari ini yang mempunyai posisi seperti Rasulullah SAW. 6 tahun tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Maka ini sungguh luar biasa perjuangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Umur 6 sampai 8 tahun beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah seorang penguasa yang sangat dihormati, sehingga kalau misalnya ini Ka'bah, beliau menggelar ambal. Nah, ini ada tradisi orang Arab, di Ka'bah itu digelar ambal, dan itu enggak boleh duduk anak-anak kecuali Nabi Muhammad. Begitulah dia sayang terhadap cucunya, karena beliau mengatakan, jangan larang dia, biar dia duduk bersamaku, karena dia kelak akan menjadi pemimpin. Itu kata kakeknya langsung. 6 sampai dengan 8 tahun beliau itu hidup bersama kakeknya. Nah, di umur 8 tahun kakeknya meninggal dan beliau diasuh oleh Abu Thalib. Abu Thalib dan Abdul Muthalib itu dua-duanya dikebumikan di Ma'la. Ya, Ma'la itu posisinya kalau misalnya kita dari Syib Amir jalan terus lewat Masjid Jin sebelah kirinya ada perkuburan Jannatul Ma'la. Di siapa saya dikuburkan di situ? Ibunda Khadijah, Qasim, di atasnya lagi Abdul Muthalib sama Abu Thalib. Tanda kuburannya
tanda kuburannya ada pohon yang tumbuh di atas kuburan Abdul Muthalib dan Abu Talib. Kalau mau tahu tempatnya, pergi umrah sama kami. Ini bukan iklan ya. Oke. Di situ dikebumikan di Ma'la. Di umur 12 tahun beliau dibawa perjalanan oleh pamannya Abu Talib sehingga sampai ke sebuah tempat di kota Busra. Ada seorang pendeta bernama Bahira. Bahira ini langsung bilang sama Abu Talib, mana ayahnya? Itu cara tanya, mana ayahnya? Dibilang Abu Talib, saya ayahnya. Enggak, ayahnya sudah meninggal dunia. Dari mana engkau tahu? Anak ini adalah Rasul yang diutus akhir zaman. Dari perhatikan dalam perjalanan kalian tadi, awan menaunginya. Maka bawa pulang dia secepatnya. Jangan sampai dia diketahui oleh orang-orang Yahudi. Coba bayangkan, orang ahlul kitab yang menguasai Injil dan Taurat, mereka jauh lebih mengetahui baginda Rasulullah SAW daripada anak mereka sendiri. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak beriman kepada risalah yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena mereka sudah mengetahui Rasul sangat detil, sangat spesifik pengetahuan mereka tentang Rasulullah. Begitulah pemahaman orang-orang ahlul kitab. Di umur 20 tahun beliau membantu ada sebuah peperangan di Mekah yang dinamakan dengan perang Al-Fijar. Ya, apa tugas beliau? Beliau itu memasuki anak panah, dan terjadi perang tersebut di Pasar Ukas. Pasar Ukas itu posisinya hari ini di sekitaran Jabal Omar. Ya, ada beberapa hotel itu dinamakan dengan Pasar Ukas. Ya, di situ terjadi peperangan Al-Fijar. Nah, apa pekerjaan Rasul? Mulai dari 8 tahun, ya, sampai dengan umur 25 tahun. Ya, itu Rasul pekerjaannya itu adalah mengembala. Sehingga Rasul mengatakan tidak ada satu nabi pun kecuali mempunyai pekerjaan sebagai pengembala. Ini ciri-ciri khas. Kenapa? Karena pada saat seseorang sanggup memelihara binatang, maka dia sanggup memelihara manusia. Yang hebatnya, Syekh Muhammad Imarah, guru kami di Mesir, beliau menulis sebuah buku. Dan ada sebuah bab, chapter, beliau tuliskan dari pengembala domba menjadi pengembala manusia. Itu sebuah bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Imarah. Kenapa? Hampir semua nabi itu mempunyai pekerjaan awalnya itu adalah pengembala. Lihat pengembala yang tidak beriman kepada Allah, diambil kambingnya, dilepas dalam kebun orang. Iya kan? Itu menandakan tingkat binatang aja dia nggak bisa ngurus. Maka dalam bahasa Inggris, ya, kepemimpinan itu disebut juga dengan leadership. Dan itu terjadi sama kambing, sama kibas. Kibas, jadi 40 ekor itu satu leadernya. Kalau dibilang sama yang pengembalanya, kering, ya, itu belok kiri misalnya, belok semuanya, satu yang dipegang, satu ekor belok kiri, semua ikut. Ya, kalau belok kanan, belok kanan. Itulah seni kepemimpinan, sehingga namanya leadership adalah kameng. Ya, karena film kartun anak-anak yang Sound the Sheep itu, nah itulah dia. Leadership berarti orang yang mengembala kambing. Nah, selain itu beliau di umur 18 sudah bekerja sebagai pedagang. Ya. Bermitra dengan Sa'id Al-Makhzumi. Ini boleh dilihat nanti dalam hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kapan kita ketahui Sa'id Al-Makhzumi ini adalah sebagai mitra Rasul? Pada saat Futuhul Makkah. Saat Futuhul Makkah,
pintu bab Al-Fatah itu sebelah kanan. Kalau misalnya ini Hijr, sebelah kanan kita ini bab Fatah. Rasul masuk pada saat Futuhul Makkah dari bab Fatah. Begitu masuk bab Fatah, Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'id Al-Makhzumi, "Selamat datang mitra dagangku," sewaktu beliau memasuki pintu Ka'bah. Siapa mitra dagang Rasul dari umur 18 sampai dengan 25 tahun? Sa'id Al-Makhzumi itu adalah mitra dagang Rasulullah SAW. Nah, begitu diketahui kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, kepintaran Rasulullah SAW, dan genetik yang paling pandai bertransaksi, berdagang, berbisnis itu adalah genetik Quraisy. Itu nggak ada lawannya. Saya akan kasih contoh satu, bagaimana kecerdasan Rasulullah SAW pada saat membawa barang dagangan. Beliau sudah kecium oleh beberapa pengusaha di Mekah pada saat itu, sehingga Abu Talib mengatakan kepada beliau, "Muhammad, tahun depan kamu nggak usah bawa dagangan saya. Coba lihat pamannya." Supaya apa? Supaya dia punya income, supaya dia bisa independen. "Tahun depan kamu jangan bawa dagangan saya lagi. Banyak orang yang sudah melirik kamu. Nggak usah paman, biar saya bawa terus barang dagangan paman." Maka pada saat itu beliau dilamar oleh ibunda Khadijah binti Khuwailid. Dilamar untuk bermitra pertama sekali, disuruh bawa barang dagangan. Nah, bagaimana proses perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dan ini jarang sekali orang kita mau menerapkannya. Ya, jarang sekali. Contoh, beliau bawa air mineral. Ini air mineral ini diproduksi di Mekah. Dia bawa, kalau misalnya musim dingin, beliau membawanya ke Yaman. Ya, dan itu diabadikan, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Dibawa musim dingin ke Yaman karena Yaman panas. Barang ini dibawa ke Yaman. Begitu sampai ke Yaman, orang Yaman kan tahu mineral ini cuma ada di Mekah. Ditanya, "Berapa ini Muhammad harganya?" Apa dijawab oleh Muhammad? "Kalau di Mekah dijual ini 1.000. Kalian mau beli berapa?" Kira-kira kalau saya tanya seperti itu sama Bapak mau beli berapa? 1.500? Nggak mungkin. Ini itu. There is no science. Hana perasaan, ya, nggak ada feeling, nggak ada rasa. Kalau masa kita bawa dari Mekah ke Yaman, ya, jarak tempuhnya ribuan kilometer, kita cuma kasih nambah labanya 500, nggak mungkin. Itulah kecerdasan Rasulullah, itulah amanahnya Rasulullah. Silakan beli berapa. Disitulah mereka semuanya sangat tertarik bertransaksi dengan Nabi Muhammad. Sehingga keuntungan yang diperolehi oleh Rasulullah SAW pada saat itu sangat luar biasa. Kalau biasanya Ibunda Khadijah menitipkan barangnya kepada orang lain, itu untungnya hanya 100%, ini beratus-ratus%. Ini kelebihan perdagangan dan genetik perdagangan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Dan satu contoh lagi pada saat Rasul mengatakan kepada Utsman bin Affan, "Barang siapa yang mau surga, beli sumur tersebut." Datang Utsman waktu di Madinah. Datang Utsman membeli sumur Yahudi. Apa yang dikatakan oleh Yahudi? "Saya enggak jualan sumur. Sumur ini milik saya." Dihitung-hitung sekitar 15 miliar sumurnya harganya. Dibeli sama Utsman. 15 miliar. Ada di antara kita yang punya uang 15 miliar hari ini? Mau beli sumur? Nggak ada. Jadi Utsman mengatakan, "Ya udah, kalau kamu nggak jual sepenuhnya, jual setengahnya." Kayak mana jual setengahnya? "Hari ini milik kamu, besok milik saya." Deal, kata Yahudi tersebut. Itulah kemampuan negosiasi yang dimiliki oleh genetik Quraisy. Sehingga apa yang terjadi? Deal, dibeli sumur, satu hari untuk Yahudi, satu hari untuk Utsman. Begitu datang waktu Utsman, dia buat pengumuman, "Wahai orang-orang mukmin, semuanya silahkan ambil air minum pada hari saya, jatah saya."
Sehingga apa yang terjadi? Besok jatah hari orang Yahudi tidak ada satu orang pun yang beli air. Nah, maka saya pernah mengatakan, ini jangan marah yang jualan air RO ya. Bisnis air itu adalah bisnis Yahudi. Tapi jangan marah. Kenapa? Tidak pernah dalam sejarah Islam orang jualan air. Tapi boleh jualan air, silahkan, banyak sedekah ya, banyak-banyak sedekah. Ini sebenarnya yang harus kita contoh spiritnya. Spirit dari Utsman bin Affan. Dan yang paling menarik, sumur tersebut masih bisa diproduksi sampai dengan hari ini. Dan sumur tersebut sudah bisa membuat hotel di Madinah. Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Maka hari ini kalau kita buat donasi, pengalaman kami buat pesantren, itu semuanya mau sumbang sumur bor. Terinspirasi dengan Wakaf Utsman bin Affan. Padahal perlesi masjid, tapi hanya mandum sumur bor. Ya. Itu kondisi pada saat terjadi perdagangan yang dibawakan oleh Rasulullah. Siapa yang mendampingi Rasul, asisten Rasul ya, yang dikirim oleh Ibunda Khadijah bernama Nafisah. Jangan terbayang Nafisah ini cewek, sektaris, bukan. Ya. Nafisah ini adalah seorang laki-laki ya. Nah, pada saat itu Nafisah menceritakan bagaimana kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdagang, sehingga beliau mengatakan kepada Ibunda Khadijah, lamar dia. Itu dinamakan dengan ide cerdas. Dan alhamdulillah Rasul selalu mengatakan, hanya dialah yang bisa memberiku keturunan. Pada saat Ibunda Aisyah cemburu, Rasul itu sering membagi makanan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Nah, pada saat itu Ibunda Aisyah mengatakan, apakah engkau masih mengingat wanita tua tersebut sedangkan engkau sudah mempunyai yang muda? Apa dijawab oleh Rasul? Iya. Inilah perlu ketegasan dari seorang suami. Jangan sampai para suami berkumpul dalam himpunan para suami takut istri. Ya. Apa dijawab oleh Rasul? Iya. Karena hanya dia yang bisa memberiku keturunan. Pada saat orang lain tidak ada satu orang pun yang beriman kepadaku, dia orang yang pertama sekali beriman kepadaku. Dan seluruh hartanya, kata Rasul kepada Ibunda Aisyah, dia peruntukkan untuk memperjuangkan agama Allah. Tahu harta Ibunda Khadijah? Stok emas yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah itu saat ditumpuk dikeluarkan, disaksikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, aku nyaris tidak kelihatan dengan tumpukan emas yang dimiliki oleh Khadijah. Hari ini mungkin ibu-ibu yang simpan emas paling banyak sebanyak kaleng kongguan. Itu pun kalau ada emasnya. Satu kaleng kongguan. Tapi Ibunda Khadijah, coba bayangkan, stok emasnya itu waktu ditimbun itu tidak nampak Abu Bakar. Dan itu semuanya habis dipergunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Maka pada saat itu Nafisah mengatakan, lamar dia. Dan mempunyai keturunan Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah dan Abdullah. Di umur 35 tahun. Saya ingin mengkoreksi sedikit ya, Ibunda Khadijah pada saat menikah dengan Rasul bukan di umur 40 tahun. Itu riwayat yang masyhur tapi tidak kuat. Ya. Jadi Ibunda Khadijah pada saat itu bukan wanita tua. Ya, Rasul suka sama Ibunda Khadijah bukan karena janda tua, bukan. Tapi riwayat itu mengatakan, ada yang mengatakan 30 sampai dengan 35. Nah, umur 35 tahun Ka'bah itu dibawa banjir, dan itu kisahnya yang paling masyhur, sehingga pada saat itu beliau dikenal dengan Al-Amin. Itu gelar Al-Amin itu adalah mencakupi segala aspek. Nah, para ulama pada saat membahas kata-kata Al-Amin itu bukan hanya sekedar terpercaya, tapi dia juga mempunyai pengetahuan yang sangat luar biasa, mempunyai ide yang sangat luar biasa, mempunyai solusi yang bisa menyatukan semua pihak. Pada saat itu orang-orang Arab itu mau berperang hanya karena ingin meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya. Oh, harus kabilah kami yang meletakkan. Oh, harus kabilah kami. Mereka ingin berperang pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi?
Rasul memberikan sebuah ide brilian. Dan ini mungkin sulit dipahami oleh orang-orang yang biasa, kecuali orang-orang yang mempunyai kecerdasan. Rasul membentangkan kain, lalu setiap ujung kain itu dipegang oleh semua kabilah, lalu mereka mengangkat kain tersebut dan Rasul meletakkan Hajar Aswad di kain tersebut dan dibawa ke Ka'bah dan diletakkan kembali di Ka'bah. Di umur 38, 39 sampai dengan 40 tahun Rasul berjalan kaki ke Jabal Nur ataupun Gua Hira. Nah, jemaah kita sering tanya, "Ustaz, mendang ziarah Jabal Nur naja?" Nah, Gua Hira naja. Nah, padahalnya kaboh tempat nan yang beda. Ya. Jabal Nur dengan Gua Hira, satu tempat namanya yang berbeda. Ada yang sanggup naik. Kalau sanggup naik bagus. Sekarang sudah dibuat trekking. Sudah ada jalan. Dulu waktu kami masih mahasiswa, naik ke atas itu dengan batu-batu. Nah, cikok ke Inggris. Tapi Rasul di umur 38, 39, 40 naik ke atas di setiap malam. Beliau itu berkhalwah. Khalwah itu bukan seperti kita naik ke gunung ke Goa Jepang, betapa di sana keluar 40 hari bisa terbang, kebal, bukan itu khalwah. Jangan pernah mempersepsikan agama Islam itu seperti Jakatingkir ataupun Wiro Sableng. Ya? Bukan, berkhalwah. Disitulah beliau mentadaburi, mentafakkur tentang bagaimana kreditnya, bagaimana rusaknya tatanan kehidupan di Mekah. Orang setiap malam itu dugem di Ka'bah, mabuk mereka. Siapa yang bilang itu? Umar menceritakan masa jahiliyahnya. Dulu aku pada saat janji mabuk-mabukan, dan ternyata tidak ada datang mereka satu orang pun. Maka aku tengok Rasul sembunyi, aku di belakang kiswah, di belakang kain Ka'bah. Ku dengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad pada saat oleh Rasulullah. Di situ aku mulai tertarik dengan agama ini. Jadi mereka mabuknya itu di mana? Di pelataran Ka'bah. Dan mereka tawaf itu telanjang. Begitulah kerusakan yang terjadi di Mekah pada saat itu. Sehingga Rasul pada saat itu di umur 38, 39, 40 naik ke Gua Hira. Ya, itu beliau untuk tafakur. Sehingga turunlah malaikat Jibril menurunkan wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah wahyu yang menyebutkan bahwasanya pengangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Statusnya sebagai nabi. Itu sudah resmi. Rasul diangkat sebagai nabi. Belum menjadi penyebar, belum menjadi rasul. Nah, kapan bisa dikukuhkan? Pada saat turun kum fa'anzir. Di situ baru ada legalitas sebagai rasul untuk menyampaikan risalah ini. Hal yang menarik, pada saat dipeluk oleh malaikat Jibril, ya, itu kan turun dari Jabal Nur ke bawah itu sekitar 7 kilo lebih ke lembah Bani Hashim. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Kegelisahanku sangat luar biasa. Tapi begitu dipeluk oleh Khadijah, setengah hilang kegelisahanku. Kesusahanku setengah hilang. Maka ibu-ibu ada sebuah syariat, Bu. Pulang suami, peluk suaminya. Nanti waktu peluk oleh suami, baik oleh suami pu kayak kita merampot, Bu. Begitu dipeluk sama istrinya, pu kamu rampot, Bu. Baik lagi mau dipeluk oleh istri. Karena ini adalah syariat. Memeluk suami pada saat pulang ini adalah syariat. Contoh dari Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah memeluk Rasulullah pada saat pulang, memeluk Rasulullah SAW, sehingga kegelisahan tersebut itu hilang 50%. Dan pada saat itu diceritakan, barusan terjadi begini. Apa yang dikatakan oleh Ibunda Khadijah? Innahu jamus. Itu adalah malaikat. Aku akan menanyakan kepada Waraqat bin Nawfal, sepupunya, karena dia orang yang paling paham tentang agama terdahulu. Lalu Waraqat bin Nawfal mengatakan, ini kan baru turun surat pertama kan, Iqra. Maka Waraqat bin Nawfal mengatakan,
Kalau itu memang betul, maka dia adalah nabi yang akan dikirim sebagai nabi akhir zaman. Kalau dia menjadi rasul, maka aku akan menjadi pengikutnya yang pertama. Itu yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal. Ya. Nah, Ibunda Khadijah ya berdialog dengan Waraqah bin Naufal. Nah, dan di tahun 1, tahun kedua dan tahun ketiga Nabi berdakwah itu secara sir. Apa makna sir? Sembunyi-sembunyi? Enggak. Nabi berdakwah itu secara sir, itu tidak vulgar. Nabi terus berdakwah. Buktinya apa? Nabi mengatakan naik ke atas Jabal Abu Qubaish, ya, yang di atas sekarang sudah dibuat istana raja. Naik ke atas itu, dipanggilnya seluruh penduduk Mekah. Wahai orang-orang Mekah, berkumpullah kemari. Kumpul orang semuanya. Kalau aku mengatakan kepada kalian bahwasanya di sebelah gunung sana ada pasukan yang ingin menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya kepadaku? Ya Muhammad, engkau adalah orang yang amin. Itu kata semua orang penduduk Mekah. Mulai hari ini kalian taatlah dan sembahlah Tuhan yang satu. Oh, enggak jelas kok. Nah, mulai marah semuanya sampai Abu Lahab bilang apa? Ali hadza jama'tana ya Muhammad? Apakah karena ini kamu ingin mengumpulkan kamu? Tabbat laka ya Muhammad. Maka turunlah ayat tabbat yada Abi Lahab. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Kisah tentang hayatun Nabi yang sudah saya ringkaskan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.